kita itu harus jeli juga dalam menginterpretasikan. Jadi gaya penulisan orang-orang Jawa saat periode itu, abad ke-15 sampai abad ke-18, ya. itu kemungkinan besar kan lebih banyak menggunakan simbol. Jadi orang Jawa itu kan ewuh perkewuhnya tinggi. Teman-teman, kita sudah menulis dan juga menghasilkan karya dalam bentuk buku. Ini berjudul Keajaiban Negeri Emas Jabats, Indonesia dalam Catatan Dunia Islam Masa Abbasiyah. Ya, ini kafur aromatika alami Indonesia yang digunakan pada masa peradaban Islam, khususnya dari masa Rasyidin sampai dengan Umayyah Abbasiyah yang kita kaji di sini. Teman-teman bisa cek untuk pembelian di bawah ini atau di deskripsi YouTube kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di Archeo Story. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita atau bincang-bincang kita tentang arkeologi dan sejarah. Kebetulan saya dengan Mas Sidik kali ini kita akan banyak membahas tentang sejarah satu periode penting di dalam dakwah dan Islamisasi masyarakat Jawa ya Mas. Ya. Ini satu periode yang paling penting dalam membicarakan dan dalam membahas dakwah dan Islamisasi di Jawa. Betul. Yang bahkan pengaruhnya itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Eksistensinya sampai sekarang. Gitu. Melalui beragam peninggalan ya Mas ya, warisan yang ada di tengah-tengah masyarakat Jawa terutama sekarang. Jawa ya. Nah, periode ini adalah periode di mana proses dakwah dan Islamisasi dilakukan oleh para ulama ya. Para ulama dai di tanah Jawa, yaitu yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo. Nah, sebenarnya kalau dalam beberapa artikel Wali Songo itu kan secara bahasa menggambarkan satu wali ya maksudnya. Wali atau ulama yang berjumlah 9 Wali Songo. Nah, namun dalam beberapa artikel juga banyak yang menjelaskan bahwa sebenarnya para ulama dan juga dai di tanah Jawa ini berjumlah banyak ya Mas. Lebih dari 9. Pastinya lebih dari 9. Pastinya lebih dari 9 ya. Hanya yang memang yang kemudian dalam penulisan sejarah yang lebih dikenal, lebih dikemukakan, ditulis dan pengaruhnya juga besar ya. Karena akselerasi dakwahnya mungkin ya. Karena pengaruh akselerasi dakwahnya di periode mereka lah itu ya. Islam benar-benar mengalami perkembangan pesat ya. Itu yaitu Wali Songo ya. Iya. Nah, ke-9 wali ini sebenarnya juga terkait dengan nasab dan juga sanad keilmuan Mas ya. Satu sama lain gitu. Satu sama lain pasti akan saling berpengaruh ya. Ya. Karena nanti ada beberapa di antaranya itu selain hubungan murid dan guru juga bapak anak. Ya, jadi ada hubungan nasab dan juga hubungan sanad keilmuan. Guru dan murid seperti Sunan Ampel yang merupakan ayah dari Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Ya. Sekaligus juga gurunya juga. Dan ada Sunan Giri juga yang merupakan murid dari Sunan Bonang. Betul. Begitu juga Sunan Kalijaga dengan Sunan Muria ya Mas ya. Yang dia juga bapak anak ya, punya hubungan bapak anak. Nah, warisan Wali Songo ini merupakan sejarah yang penting untuk kita pelajari dalam memahami bagaimana dakwah dan Islamisasi di masyarakat Jawa gitu yang pengaruhnya kita rasakan sampai sekarang. Nah, namun Mas, mungkin kalau di zaman Mas Sidik itu di tahun-tahun belasan lah mungkin 2013, 2012, 13 sampai 17 mungkin ya. Bahkan sepertinya di zamanku sekarang itu masih ada juga sebenarnya Mas
Apa tuh? Dialog dan diskusi Ya, diskursus tentang eksistensi Wali Songo gitu ya. Terutama tentang eksistensinya, bukti-bukti sejarahnya Ya. yang mungkin mengarah kepada diskursus tentang bener nggak sih adanya Wali Songo itu gitu. Oh iya. Mungkin ya di tahun belasan cukup ramai ya, Cukup ramai itu. bahkan ya masih terasa sih di zaman saya juga ya, Menyoal eksistensi Wali Songo. menyoal eksistensi Wali Songo itu. Nah, berkaitan dengan itu, kan banyak yang menanyakan Mas, yang bertanya-tanya dalam diskursus itu gitu. Sebenarnya ada nggak sih dan bener nggak sih eksistensi Wali Songo itu gitu. Nah, dalam konteks atau kita menggunakan metode mungkin ilmu sejarah gitu ya Mas ya. Iya. Metode ilmu sejarah, apa aja sih yang sebenarnya bisa kita buktikan gitu ya Mas ya. Iya. Secara sumber-sumber tentang autentisitas keberadaan atau eksistensi Wali Songo ini gitu. Baik. Nyambung aja langsung ya. Berarti teman-teman, kalau kita nanti kan pada sesi sebelumnya, saya dengan Mas Tori juga menjanjikan nanti kita akan membahas tentang metode dakwah, kemudian mungkin person to personnya Wali Songo yang itu kita ambil dan kita sampaikan dari perspektif kita selaku peneliti sejarah dari Sultanate Institute yang kesemuanya tentu didasari dengan dua metode. Yang pertama metode sejarah, kemudian juga dipadukan dengan metode arkeologi. Nah, maka sebelum masuk ke sana, ini nanti menarik ya, kita diskusi sebentar. Kayaknya kita perlu deh menyampaikan kepada teman-teman, mungkin sasarannya ini mungkin bukan orang-orang expert, tapi orang-orang yang mungkin masih ragu atau mungkin tiba-tiba menemui ada orang yang masih belum percaya kalau eksistensi Wali Songo itu ada, gitu ya. Jadi ini perlu kita kasih guiding kepada teman-teman yang suka nonton podcast kita. Jadi dalam kita menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, apalagi eksistensi seorang tokoh, ini kita kan ketat ya, kita punya metode ketat. Baik kita nanti ketika kita kuliah maupun sekarang kita sudah berada di kalangan akademik dan profesional, seperti itu. Jadi gini, kalau kita coba kita bedah apa sih yang melatar belakangi mereka itu tidak percaya dengan eksistensi Wali Songo itu. Gitu. Kalau secara general kita bisa kelompokkan kenapa sih mereka nggak percaya dengan eksistensi Wali Songo ini. Yang pertama karena memang yang kebanyakan ataupun mereka dengar, input yang mereka dengar itu adalah lebih banyak cerita-cerita legendanya. Cerita semacam apa ya? Semacam dongeng ya. Semacam dongeng yang itu memang secara logika itu susah sekali untuk diterima. Misalkan ya, saya ambil contohnya. Ketika Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Bonang, kemudian ada orang yang serakah, ini apa itu? Pasir bisa jadi beras, beras jadi pasir, berubah jadi pasir. Kemudian apa itu? Kolang-kaling, aren itu berubah jadi emas dan macam-macamnya ya. Kemudian kesaktian-kesaktian yang lain misalkan bisa menghilang, bisa memanfaatkan angin dan lain-lain ya. Berarti cerita-cerita yang mungkin dalam logika kita manusia yang sekarang ini itu, modern ini itu sulit untuk dibuktikan gitu. Nah, kemudian juga ada misalkan hal-hal yang terkait dengan kesaktian-kesaktian misalkan. Terus kemudian ya beberapa lah, tapi kebanyakan memang yang berkaitan dengan kesaktian-kesaktian yang mengakibatkan orang-orang ini mengambil jalan pintas karena memang kebanyakan mereka belum mempelajari secara metodologis ya, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk udahlah ini nggak usah dipercaya lah. Karena nanti jatuhnya memang sebenarnya kalau kita melihat ya dari sisi itu memang juga jatuhnya membuat kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu memang nggak produktif. Karena kita menganggap bahwasanya sosok ini bisa mengubah itu dengan kekuatan-kekuatan yang
eh, di luar logika, Ya. sehingga ini nanti menjadi kurang apa ya, memberikan dampak istilahnya kritis kepada generasi-generasi muda. Tetapi ketika kita kemudian dengan adanya hal itu kemudian menegasikan eksistensi, nah ini yang perlu kita luruskan ya. itu. Jadi Betul. gini, kalau kita berbicara tentang eksistensi Wali Songo, itu kan sebenarnya kalimat Wali Songo atau istilah Wali Songo itu kan juga ada setelah ulama-ulama ini sudah wafat, Jadi- sudah mangkat seperti Jadi itu ya. istilah atau terminologi Wali Songo itu sendiri bahkan tercipta bukan Di masa di itu. masa mereka hidup kan? gitu? Betul. Dan harus kita ketahui juga Wali Songo yang kita kenal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai mungkin yang terakhir di Sunan Muria ya. Itu kan juga masa dan periodisasinya berbeda-beda. Beda-beda. Ada mereka tidak di dalam masa- satu masa yang sama. sama seperti itu. Seperti misalkan Sunan Muria kan sudah tidak ketemu dengan Sunan Ampel, Ampel, ya. Sunan Gresik itu sudah nggak ketemu dengan Sunan Derajat Ya, kan, ya, sudah ya. jelas. Atau bahkan Betul. Sunan Gresik itu nggak ketemu dengan Sunan Giri dan Betul, itu kan sudah nggak ketemu karena jauh sekali ya ininya ya. Apa itu periodisasi waktu hidupnya. Tapi mungkin kita bisa pahami dari sisi analisis yang lain ya, analisis sosial bahwasanya kenapa orang-orang Jawa itu menuliskan sejarah 9 orang ini. Jadi mungkin itu nanti akan kita bahas mungkin di sesi yang lain. Berarti kan Wali Songo itu hasil dari penulisan sejarah kan? Betul, hasil dari penulisan sejarah itu banyak di beberapa sumber naskah tertulisnya ya, gitu. Paling enggak kita kenalnya itu lewat Babat Tanah Jawi, kemudian kitab Serat Walisana dan lain-lainnya. Nah, sekarang kalau kita menjawab hal tadi, maka sesederhananya adalah kita harus membuktikannya itu secara metodologis. Kita ambil tadi metodologi sejarah dan juga arkeologi. Metodologi sejarah itu yang pertama jelas ya, harus ada heuristik, kritik, kemudian interpretasinya. Baru kita tuliskan kan seperti itu. Maka salah satu faktor utama yang menjadi syarat penulisan sejarah bisa dikatakan baik. Itu adalah dengan adanya sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber keras, kan kayak gitu, fakta keras ya. Kalau istilahnya di dalam metodologi sejarah yang kita pelajari sama-sama, mungkin teman-teman yang kuliah di jurusan sejarah, itu kita akan mempelajari bagaimana fakta-fakta keras itu dari mana sih kita perolehnya kan gitu. Nah, salah satunya ketika heuristik kita lakukan dan kemudian kita kritik, itu tentu kita menggunakan sumber-sumber yang telah dimetodekan, yaitu ada syarat-syaratnya kan. Yang jelas adalah setempat dan sejaman. Itu yang paling kuat ya. Kemudian sumber yang setempat dan sejaman itu apa saja? Bisa dari sumber tertulis, bisa juga dari jejak artefaktual. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bedah dulu, enaknya arkeologis dulu atau yang Dari naskah dulu. naskah dulu ya? Yang tertulis dulu ya, sumber tertulis dulu ya. Kalau sumber tertulis sebenarnya banyak. Tetapi paling tidak yang sudah mendapatkan pengakuan ataupun telah melewati kritik sumber itu setidaknya yang pertama mungkin yang sudah umum banyak diketahui adalah Primbon Sunan Bonang, atau kalau kita sebutnya lebih populer di dunia akademik itu Handbook Van Bonang, yang itu sekarang tersimpan di perpustakaan Leiden ya. Nah, itu ada 2 naskah. Biasanya nyebutnya Handbook Van Bonang A, Handbook Van Bonang B, seperti itu ya. Itu nanti banyak teman-teman, silakan nanti yang penasaran bisa dilihat ataupun dibuka di beberapa tulisan populer sudah banyak, seperti tulisannya Pak Agus Nyoto, Atlas Wali Songo, kemudian banyak juga sih seperti Pak Rahmat Abdullah di Wali Songo dan Sejarah Islamnya ya, di Demak itu beliau menerbitkan 3 buku, kemudian masih banyak lagi mengislamkan Jawa. Nah, itu kan masih banyak juga. Mengislamkan Jawa Reclave ya? Reclave. Kemudian juga ada nanti
Babat Wali Songo, Ya, ada ya. Babat Demak, ada itu kan tulisan populer sebenarnya Ya, ya. tapi dipakai tulisan babat seperti itu. Itu nanti kita bisa lihat di sana bahwasanya buku-buku ini ada, sekarang eksis dan disimpan di Leiden. Diduga itu memang yang membawa itu orang-orang Belanda saat VOC datang ke sini. Ya. Pertama kali itu ya, tahun 1600-an, berarti abad 17 Ya, awal. abad 17. Karena itu kan memang kondisinya kalau kita lihat secara kronologis, memang eksistensi dari Wali Songo itu kan sudah berakhir eranya. Ya. Kemudian mulai ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan kecil. Demak juga sudah nggak ada ya waktu itu, sudah era Pajang Ya. dan awal Mataram. Ya. Nanti di The Graph nanti sangat jelas nanti dijelaskan periodisasi itu. Yang kemungkinan itu memang kalau dari beberapa artikel yang kita baca itu memang diambil dari Tuban, kemudian dibawa sampai ke Belanda seperti itu. Ya, ya, ya. Isinya apa? Isinya sebenarnya simpel aja. Isinya adalah ajaran-ajaran pokok yang disampaikan oleh Sunan Bonang kepada murid-muridnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah Sunan Bonang sendiri yang mencatat, ataupun itu murid-muridnya yang mencatat. Ya. Tetapi seperti biasanya di tradisi keilmuan Islam itu kan kemungkinan itu sudah disalin ya. Jadi naskah pokok kemudian itu pasti akan disalin generasi berikutnya dan disalin generasi berikutnya. Nah, itu nanti yang mungkin yang perlu kita pahami lebih lanjut, tapi setidaknya secara umum Silke ya itu sudah menganalisa itu dengan baik. Nah, nanti bisa dibaca dibaca tulisan-tulisan beliau udah banyak sekali yang bisa konfirmasi. Kemudian yang kedua adalah Handboek van Bonang naskah B. Nah, ini menarik karena tulisannya tidak lagi ajaran-ajaran pokok seperti naskah A ya. Naskah biasanya kalau di awal-awal ataupun di era-era itu kita akan menemukan banyak ya tentang filsafat keilmuan, filsafat ketuhanan, akidah yang berkaitan dengan akidah, kemudian fikih dan macam-macamnya. Kalau ini lebih lebih penting lagi, yaitu notulensi rapat-rapat yang dilakukan oleh anggota majelis wali Songo, atau ya bisa disebut Wali Songo, atau mungkin saat itu nyebutnya ya majelis wali gitu ya. Salah satunya nanti beberapa yang nanti kan biasanya difilmkan kayak masjid kan kayak gitu, pembangunan masjid Demak, dan juga beberapa kebijakan-kebijakan lain seperti misalkan kebijakan bersifat keagamaan, misalkan aliran terkait dengan aliran sesat, karena kan waktu itu juga sedang marak juga dari Al-Halaj ya, Manunggaling Kawula Gusti, yang nanti tokohnya Syekh Siti Jenar itu pasti akan dibahas di forum para aulia, para wali itu, para pemuka agama saat itu yang sekarang kita lebih kenal sebagai Wali Songo. Nah, itu dibukukan, dinotulensi di Handboek van Bonang naskah B itu. Nah, itu kan yang mungkin kemudian nanti di era-era selanjutnya itu nanti mungkin yang mengilhami orang-orang ataupun senias ataupun penutur cerita, sastrawan itu mengambil itu dan kemudian mengembangkan menjadi cerita-cerita yang lebih wah ataupun yang lebih bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Berarti memang yang naskah B itu sebenarnya satu manuskrip yang sangat penting ya. Iya. Yang kalau dalam penyimpanan koleksi di Indonesia itu di mana itu, Mas? Kalau di Bonang itu belum ada. Tapi ada salinannya kayaknya. Ada salinannya. Ya. Secara digital ya, Mas? Secara digital pasti ada salinannya. Kalau yang saya tahu sih yang asli belum, dan itu kayaknya nggak mungkin lah sama pihak Belanda dikasih ke kita kan. Inggris paling kan yang kemungkinan bisa ngasih balik ke kita itu kan. Itu hanya berapa persen. Kita nggak tahu nanti yang di dalam yang dikoleksi di mereka kan kita nggak tahu ya.
Nah ini ngomongin repatriasi seru juga nanti. Nah, nanti kita di berikutnya kita nanti akan ngomongin itu. Bagaimana naskah-naskah kita, sumber-sumber pengetahuan kita itu sekarang sangat sulit kita akses karena memang pengaruh dari kolonialisme saat itu ya yang kita alami. Faktanya ya seperti itu. Bahkan kita sekarang mau mencari eksistensi Wali Songo aja kita harus ke sana kan. Harus ke Leiden dan butuh berapa uang kan untuk bisa mengakses data itu dan belum tentu mereka juga mau melepaskan dan memberikan akses kepada kita selaku peneliti dari Indonesia seperti itu. Atau mungkin juga peneliti Indonesia yang khususnya umat Muslim juga kurang. Nggak perhatian. Ya, nggak perhatian juga. Lebih seneng mendengarkan dongeng juga dari ustadz, dari bapaknya, dari teman-temannya gitu daripada fokus mencetak kaderisasi orang-orang yang meneliti sejarah Islam di Indonesia seperti itu. Jadi dua sisi lah kita harus seimbangkan ke depan ya. Semoga nanti Sultanet bisa mengisi kekosongan itu. Insyaallah. Iya Mas. Ini Mas, satu pembahasan yang coba mau saya bahas itu Mas. Tadi kan Mas Sidik sempat menyinggung itu tentang cerita-cerita yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Publik, oleh masyarakat itu yang mitos yang ya sifatnya kayak legenda lah ya. Legenda, mitos. Tapi kalau itu sumbernya memang juga ada dari penulisan sejarah masa itu dari naskah manuskrip itu ada juga berarti ya Mas? Pasti. Karena biasanya kan kalau gini aja, kita ambil sampel adalah film Wali Songo. Ya, mereka kan ngambilnya dari Babat Tanah Jawi, ngambilnya dari beberapa babat Demak dan lain-lainnya. Jadi itu yang diambil kemudian difilmkan. Sedangkan kan era dulu tahun misalnya kita ambil 80-an, 70-an sampai 90-an mungkin, itu kan media massa itu kan terbatas ya, tidak seperti sekarang medsos yang semuanya bisa saling mengkoreksi saat itu juga. Tapi banyak menggunakan film-film, kemudian cerita rakyat, dongeng seperti itu. Sehingga ya salah satunya yang paling kerasa kalau orang-orang Jawa ya anak-anak seusia kita itu yang melihatnya dari film Wali Songo itu. Oh berarti kan gini Mas, bisa aku ibaratkan mungkin aku kaitkan kan yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana model penulisan sejarah dalam naskah dan manuskrip masa itu kan sebenarnya Mas ya. Iya. Yang perlu dijelaskan juga. Seperti mungkin gini. Ya nanti kita masuk ke situ. Seperti mungkin aku juga membayangkan kesamaan ketika kita memahami dan membaca sumber-sumber teks geografer Arab tentang Nusantara atau Asia Tenggara di abad 9 sampai abad 12 itu kan ya Mas ya. Kita harus memahami konteks betul. penulisan sejarah masa itu juga gitu. Ketika ada di beberapa teks dijelaskan tentang mungkin penggambaran antropologi atau sosiologi ya Mas ya. Tentang misalkan hewan ini, hewan itu kan perlu kita jelaskan bahwa memang karena orang Arab masa itu yang menuliskan tentang itu ya memang itu merupakan satu hal baru kemudian menakjubkan buat mereka gitu kan. Iya betul. Jadi kalau menyambung seperti itu saya lanjutkan dulu. Tadi kan Headbook Van Bonang, kemudian yang jelas juga ada Keropak Jawa atau lebih dikenal juga Keropak Ferrara yang itu keropak atau lontar, tulisan lontar yang itu berisi tentang ajaran dari Sunan Gresik yang ditulis di dalam lontar atau kalau orang Jawa menyebutnya pohon siwalan ya. Daun pohon siwalan itu yang disimpan di Museum Ferrara di Italia ya. Di Italia seperti itu. Nah, itu salah satu sumber tertulis juga. Kemudian ada Serat Wali Sona yang itu kemungkinan besar yang menulis adalah orang Indonesia sendiri dari Keraton Mataram Islam saat itu
kemungkinan besar di Sultan Agung Hanyakrokusumo juga Berarti itu Serat juga Walisono. Tidak sezaman ya, maksudnya secara... Tidak sejaman, Ya. gitu ya. Tapi kalau yang sejaman ya jelas dua tadi ya, Ya. Kropa Ferrara sama Headwood Wan Bonang, gitu. Kemudian ada juga Serat Angger-Angger Surya Alam, itu kan juga sejaman juga. Ya. Tapi mungkin yang bisa kita temukan sekarang itu bukan tulisan sejamannya, tetapi sudah ditulis ulang. Ditulis ulang seperti itu. Jadi misalkan kan kayak kita punya Al-Qur'an kan sudah itu ditulis ulang lagi ya, dicetak ulang gitu. Tapi memang penulisannya ya itu setempat sejaman itu, tidak pernah berubah kan gitu itu secara konten. Nah, sekarang kita masuk Mas. Setelah kita tahu ada sumber tertulisnya, maka itu tadi yang primer ya, sifatnya fakta keras ya. Kemudian kan ada yang sekunder bahkan tersiernya, kan gitu ya. Dari sumber-sumber sekundernya itu ya babat. Kita lihat ya, babat-babat kan banyak sekali itu, babat Gresik, babat Demak, babat Tanah Jawi dan macam-macamnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian muncul serat-serat anonim ya, karya-karya sastra anonim Jawa seperti Serat Darmo Gandul Gatholoco yang itu juga menuliskan tentang ini ya, Wali Songo ya, tentang eksistensi Wali Songo. Nah, kadang-kadang kita itu harus jeli juga dalam menginterpretasikan. Jadi gaya penulisan orang-orang Jawa saat periode itu, periode abad ke-15 sampai abad ke-18 itu kemungkinan besar kan lebih banyak menggunakan simbol. Jadi orang Jawa itu kan ewuh perkewuhnya tinggi. Apalagi dia itu tokoh, wali. Wali itu kalau di beberapa nanti disebutnya sebagai sunan. Sunan itu kan kepanjangan dari susuhunan, yang disuhun atau yang dihormati kan. Sehingga pastilah sebagai sosok manusia pasti akan ada cacatnya, ada kurangnya, mohon maaf. Tapi orang Jawa biasanya menggunakan itu atau menuliskan hal itu, kekurangan-kekurangan itu tidak secara frontal. Gitu ya. Maka beda sekali ketika kita nanti melihat catatan-catatan. Misalkan kita ambil contohnya gini lah. Bagaimana kalau kita baca tulisan De Graaf itu kan banyak mengambil tulisan-tulisan atau sumber-sumber dari arsip-arsipnya orang Belanda, dari residen dan macam-macamnya. Itu kalau mengisahkan Amangkurat I, sifatnya kayak gini, kayak gitu. Dia orangnya kayak gini, kayak gitu. Itu jelas banget. Dia nggak suka ya ditulis aja nggak suka, sifatnya jelek lah kayak gini gitu. Tapi kan kalau orang Jawa kan nggak gitu, kan misalnya gitu. Jadi penuh dengan simbol-simbol tertentu sehingga itu tidak bisa kita tafsirkan misalkan secara saklek ya, secara harfiah gitu. Misalkan pusakanya Sunan Kalijogo atau pusakanya Sunan Gresik, keris Kolomunyeng kan kayak gitu. Kemudian kotak yang berisi apa ya? Saya lupa itu istilahnya. Kayaknya ada istilahnya ya itulah apa pusaka-pusakanya, keahlian-keahliannya. Jadi berarti ada satu proses dalam pemahaman sumber ya. Betul. Yang perlu kita garis bawahi dalam memahami eksistensi Wali Songo sebenarnya kan gitu kan. Seperti ini misalkan contoh lagi, seperti Ratu Kalinyamat yang mafhum atau umum dipahami bahwasanya ketika terjadi huru-hara di Demak, beliau melakukan topo wudo, telanjang. Nah, ini nanti sudah banyak yang mengulas juga, salah satunya dosen dari UIN Sunan Kalijogo, Jogja berarti, UIN Jogja. Kemudian UIN Semarang, UIN Wali Songo, kemudian juga Unisula, itu banyak juga. Beberapa kali kami mengikuti seminar dan juga diskusi kajian ilmiah bahwasanya tafsirnya memang tidak telanjang gitu ya. Karena kalau kita lihat beliau sebagai seorang santriwati, santrinya Sunan Kalijogo, kemudian anaknya Sultan Trenggono yang
kehidupan di Demak itu memegang teguh prinsip Islami, itu sebagai simbol saja bahwasanya dia sudah tidak bertafsirnya itu adalah dia tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian yang bersifat mewah, bersifat keduniaan, sehingga disebutnya itu wudu, melepaskan semua simbol-simbol keduniawian. Kan seperti itu ya. Jadi harus kita mulai berpikir ke arah sana gitu ya. Ya, mungkin makanya tadi saya membayangkan seperti halnya kita memahami sumber-sumber tadi ya, Mas. Ya, kalau kita kan sering ini ya. Konteks sejarah maritim gitu Betul. ya, abad pertengahan. Bagaimana kita memahami sumber-sumber geografer Muslim gitu masa itu. Masa itu menerjemahkan Indonesia itu mendeskripsinya seperti apa, seperti orang apa itu burung yang bisa berbicara. Bagi mereka mungkin mereka juga nggak ngerti ya. Ya kalau kita kan udah sangat umum kan. Gitu. Memang itu habitatnya yang di sini. Kalau gitu. di Arab sana kan mungkin nggak ada kan. Jadi kaget mereka bisa lihat ketemu burung yang bisa bicara, ketemu orang utan mereka juga kaget. Orang tapi kok berbulu kayak gitu. Dan digendong kan. Kan menggendong anaknya gini gitu. Nah, itu nanti teman-teman mungkin bisa dilihat ya nanti di buku Keajaiban Negeri Mazhabat yang sudah kita terbitkan dari Sultan Institute dan PT Media Literasi Indonesia. Selanjut Mas, tadi kita tentang sumber sejarah tertulisnya ya. Dan yang berikutnya adalah sumber arkeologisnya, artefaktual dan arkeologis. Jelas ya, makam. Betul. Terus kemudian masjid. Kemudian pesantren, jejaring pesantrennya, sanad keilmuan. Kalau sanad keilmuan bukan arkeologi Mas. Oh ya, maksudnya bentuknya nanti itu ya. Itu nanti produk budaya kan produk budaya. Nah, tapi kalau untuk ini kan jelas ya bangunan, makam. Nah, coba kita bedah satu-satu nih. Bangunan masjid masih ada kan masjidnya? Sekarang kalau kita lihat yang secara ini masih ada ya, yang masih bagus, masih eksis ya di Masjid Agung Demak. Itu kan rata-rata kalau orang Islam Jawa pasti kenal bagaimana sejarah Masjid Demak itu berdiri. Dari soko tatal yang Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati dan macam-macamnya kan masih tersimpan tuh, masih kokoh tersimpan di sana. Kemudian juga ada yang beberapa diambil dari Istana Mojopahit seperti Dampar Kencononya, kemudian juga ada Serambi, soko-soko Serambinya itu kan juga diambil dari Majapahit. Itu sudah clear betul. Itu sudah diteliti oleh arkeolog senior sebelum kita. Dan nanti bisa arkeologis itu sudah jelas itu merupakan peninggalan eksistensial dari Pak Hasan Muarif Ambari sampai Pak Ukaca Sada Sasmita itu udah clear. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu untuk melihat eksistensi atau menganggap eksistensi Wali Songo itu hanya mitos, nah itu dibaca buku-buku arkeologis itu dan dikunjungi jelas, Mas. Dan dikunjungi. Kemudian kan kita lihat ya dari makam, gapura, masjid, misalkan kita ambil Sunan Kudus tuh, menaranya kan masih ada tuh, dan sudah diuji secara arkeologis juga. Betul. Kemudian juga inskripsinya, ini penting sekali. Misalkan di Masjid Sunan Kudus itu kan ada salah satu prasasti bertuliskan berinskripsi Arab yang menjelaskan bahwasanya waktu pendirian Masjid Kudus dan juga siapa pendirinya. Jadi bisa kita lihat di sana. Beliau Sunan Kudus ini namanya adalah Ja'far Shadiq, kemudian bergelar Syekhul Islam, yang itu juga secara tradisi keilmuan nanti juga ada di Gujarat, itu kan ya dari Gujarat, kemudian dan dia menjabat sebagai qadhi. Nanti bisa dilihat, banyak di googling aja nanti inskripsi Sunan Kudus gitu. Menjabat qadhi di Kesultanan Demak. Kesultanan Demak, pastinya di situ. Jadi
secara arkeologis jelas terbukti. Ya. Eksis orangnya ada. Seperti itu. Bahkan kalau menara Masjid Kudus itu juga bisa menunjukkan dakwah kebudayaannya. Ya, era zaman dan model dakwahnya bisa kita lihat langsung dari situ. Masjid Katilangu, misalkan dari Sunan Kalijogo, itu juga bisa ya, Mas ya. Kemudian Cirebon di Sunan Gunung Jati itu juga bisa kita lihat nanti. Nah, kemudian kita yang menarik lagi Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Jadi kalau kita lihat tipologi makamnya beliau, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim itu kan memiliki kesamaan model nisan kambe yang itu nanti juga ada kesamaan persis bentuknya setipe lah, jadi identik Sadrul Akabir. Ya. Dengan nisan Sadrul Akabir ya, Mas. Iya, betul. Dan juga Sultanah Nahrasyah. Itu tipe nisannya sama. Nanti teman-teman yang dari Aceh pasti akan sangat kenal dan paham. Jadi tipe nisannya itu sama persis. Nah, Sadrul Akabir ini ternyata kalau kita tak ketahui, beliau ini adalah salah satu keturunan langsung dari Khalifah Abbasiyah. Nah, jadi dan meninggalnya tarikhnya 1419 kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti. Kemudian ada Sultanah Nahrasyah yang tipe nisannya juga sama. Betul. Jadi dari batu putih ya, kemudian nanti diukir dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian disampaikan sifat-sifat dari yang wafat itu, kemudian tarikh atau penanggalannya beliau wafat tahun kapan. Nah, jadi itu memang masih sejaman. Jadi secara artefaktual itu juga sudah terbukti. Dan yang terakhir mungkin ya, kalau kita melihat ataupun ingin memastikan eksistensi dari Wali Songo, yang jelas adalah dampak dakwahnya atau efek dakwahnya, atau bisa kita kenal sebagai dampak sosial yang dari eksistensi orang-orang tersebut ya. Seperti tadi misalkan jejaring ulama, kemudian nasab, kemudian juga efek sosial ya, ajaran-ajaran yang itu sifatnya sudah membudaya di masyarakat. Kalau dari yang paling tinggi ataupun bukan paling tinggi ya, tapi paling populer dan itu bersifat institusional ya, seperti perayaan Maulud Nabi yang lebih kita kenal sebagai sekaten. Nah, itu juga banyak itu sudah difilmkan juga kan gitu ya. Bagaimana itu seperti perdebatannya apakah ini bid'ah atau tidak, itu sebenarnya sudah dibahas di era tahun itu, tapi karena memang yang namanya belajar, setiap generasi pasti akan mempertanyakan hal yang sama seperti itu ya. Jadi baik ketika kita sebagai muslim juga baiknya tetap mempelajari sejarah dari dakwah Islam yang ada di tanah Jawa seperti itu. Jadi tidak kaget lagi dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah dibahas secara fikih di abad-abad yang lalu gitu ya. Kemudian selain sekaten, itu juga wayang kulit. Itu sudah diakui juga oleh mayoritas para peneliti, akademisi, bahwasanya wayang kulit itu adalah gubahan ataupun inovasi dakwah murni dari ajaran Islam. Karena mereka menyerap ataupun sedikit mengimprovisasi dua kitab utama ya, Ramayana dan Mahabharata, yang itu sangat disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Contoh kecilnya kan kalau kita wayang kulit ya, pertama adalah bentuk wayangnya, kemudian tokoh-tokohnya. Misalkan kalau di Mahabharata yang asli, misalkan Drupadi itu jadi istrinya Pandhawa 5. Jadi Pandhawa itu jadi istrinya Drupadi. Kalau di Jawa itu kan Drupadi hanya menjadi istrinya Puntadewa, seperti itu. Nah, itu salah satu bukti secara sosial ya. Belum lagi nanti
yang lain, Mas. Misalkan seperti tembang-tembang dolanan. Ya. Tembang-tembang dolanan yang paling paling populer misalkan ya Sluku-sluku bathok, kemudian Tombo Ati. Nah, itu kan yang Sunan Bonang ya. Sunan Bonang yang memang itu mengambil dari buku-buku ataupun kitab-kitab tulisan Imam An-Nawawi itu. Ya. Itu kan juga ditemukan dan sudah diteliti juga memang itu berasal dari kitab-kitab dari Imam An-Nawawi yang kemudian diambil saripati ilmunya kemudian dijadikan tembang Tombo Ati. Ya, kalau Tombo Ati kan teman-teman pasti hafal ya, sudah dipopulerkan Opik kayak gitu. Terus juga ada ajaran ini Mas, lisan. Ajaran moral lisan yang itu digunakan juga oleh orang-orang Jawa. Misalkan Moh Limo. Ini itu kan Sunan Ampel kan ya. Sunan Ampel kan mengajarkan Moh Limo. Jadi menghindari 5 kejahatan. Seperti main, mendem, medok, madat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan bisa mencari sumber-sumber yang lebih lebih konkret, lebih jelas dan lebih luas lagi, lebih terperinci ketika kita membahas tentang dampak-dampak sosial ataupun ajaran-ajaran yang sampai sekarang masih dipertahankan. Atau mungkin juga ada sanad keilmuan, Mas. Kalau Mas Izur kan pernah menjadi sekolah di pesantren, itu gimana itu, Mas? Ya, sebenarnya jejak atau bukti eksistensi Wali Songo itu kan juga salah satunya tadi pesantren ya, Mas. Dan pesantren itu kan menggambarkan satu jejaring keilmuan di antara para Wali Songo. Betul. Yang itu kemudian berhubungan dengan hubungan sanad keilmuan antara guru dan murid. Kalau saya juga termasuk pesantren dan dalam penjelasannya waktu itu saya mendengarkan penjelasan Ustadz Isa Ansori, Ustadz Muhammad Isa Ansori, ketika kita membedah bagaimana jejaring pesantren itu juga tidak lepas dari pengaruh dakwah dan islamisasi Wali Songo. Ketika kita mengenal sekarang mungkin pesantren Gontor Ponorogo ya, Mas, yang itu pesantren Gontor baru sebenarnya, pesantren Gontor baru itu kalau kita tarik ke atas atau tarik ke sana keilmuan guru-guru ya, itu terhubung sampai ke jejaring keilmuan atau pesantren Sunan Bonang yang itu kemudian berhubungan juga dengan Sunan Ampel. Jadi ketika Ustadz Isa Ansori juga menjelaskan ada pesantren Gontor, sekarang Gontor baru, kemudian sebelumnya ada Gontor lama, dan kemudian itu terhubung dengan pesantren Ki Ageng Pandenara, Mas, Sunan Bayan ya, di Klaten, kemudian terhubung lagi ke Sunan Kalijaga. Nah, dari Sunan Kalijogo itu kan Sunan Kalijogo kan murid dari Sunan Bonang, dan kemudian juga terhubung sampai ke Sunan Ampel. Begitupun juga pengaruh pesantren Sunan Giri di wilayah-wilayah timur ya, wilayah timur Jawa Timur dan juga wilayah timur Indonesia. Timur Indonesia sampai di daerah Bima ya kan ya, di Maluku, Ternate, Tidore, itu kan efeknya dampak dakwahnya kan sampai sana itu ya. Jadi salah satu bentuk eksistensi Wali Songo itu juga bisa kita lihat dari jejaring pesantren itu, tradisi keilmuan itu. Apalagi kalau di pesantren biasanya kan tradisi keilmuan itu diperkuat dengan ijazah itu ya. Bagaimana kita memperoleh ilmu itu, dari berguru dari siapa, dan biasanya ketika kita lulus kan kita katanya dikasih ijazah dari guru kita. Nah, itu yang mungkin menjaga sanad itu bisa sampai terjaga sampai sekarang gitu. Ya, artinya kan sebenarnya tadi bahkan eksistensi Wali Songo itu bisa kita lihat ya, Mas. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan pengaruhnya sampai kepada hal-hal yang bersifat atau dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Betul sekali. Dan itu merupakan
hasil dari dakwah yang lebih bersifat dampak sosial dan juga budaya ya Mas ya, di Budaya. tengah-tengah Budaya, nilai moral. di tengah-tengah masyarakat. Artinya kan tidak hanya sampai situ, kita juga akan bisa memahami bagaimana luar biasanya para ulama kita dulu ya Mas, dalam mendakwahkan Islam di masyarakat Jawa. Berarti kan ada, kalau kita bedah mungkin bisa kita sebut ada strategi-strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo ya. Betul sekali. Nanti kita akan bahas itu secara mendetail, mungkin person to person di edisi berikutnya. Nanti kita bahas Perdalam ya. Kita bincang-bincang lagi ya Mas. Betul sekali. Nah, itu teman-teman yang menjadi catatan sebenarnya dalam kita berdiskusi tentang mungkin ada sebagian dari kita yang masih mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya eksistensi Wali Songo gitu kan. Beneran ada Beneran atau ada cuma mitos atau legenda gitu ya. Mitos atau legenda gitu. Ya. Nah, jadi dari secara keilmuan ya maksudnya sejarah dan arkeologi bisa kita bedah itu Dan tuntas ya. dan tuntas gitu, clear. Kita bedah, kita tuntas, clear bagaimana jejak-jejak dakwah dari Islamisasi Wali Songo di Jawa, dari mulai sumber pertulisan sampai pada sumber-sumber yang bersifat artefaktual atau sumber-sumber data-data arkeologi. Jelas tadi sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan dari mulai sumber pertulisan dan bagaimana kita juga memahami proses pemahaman sumber sejarah itu sendiri. Ya. Bagaimana analisis kita kan ya? Itu yang harus menjadi perhatian kita juga ya. Kita belajar bukan hanya langsung menelan secara interpretasi tekstual atau kaku seperti itu ya, tapi tafsir atau interpretasi yang lebih bersifat akademik lah mungkin ya Mas, seperti itu. Dan juga sumber-sumber arkeologi atau data-data artefaktual yang tadi sudah kita sebutkan gitu. Nah, ke depan nanti kita akan bincang lebih banyak lagi terkait dengan Wali Songo. Kita bedah satu persatu tokoh-tokohnya, bagaimana strategi kebudayaan, strategi dakwahnya dan pengaruhnya ya Mas ya. Yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Baik teman-teman, itu mungkin itu dulu ya Mas ya. Perbincangan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nantikan, jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan juga share ya. Perbincangan kita di Arkeo Story, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.